Vokasioner, selamat datang kembali di Vokasi in Podcast. Kembali lagi bersama saya Vanessa Aulia yang akan jadi host pada episode hari ini. Dan seperti biasanya teman-teman, kalau hari ini kita bakal ngobrol dan bincang-bincang seru nih bareng narasumber kita yang pastinya udah standby banget buat sharing-sharing ilmu sama teman-teman di rumah. Maka dari itu jangan lupa stay tune hingga akhir. Hari ini kita bakal bahas mengenai branding bisnis. Langsung aja kita sapa kakak kita hari ini yaitu ada Kak Adnan. Halo Kak Adnan. Halo, halo, halo. Halo. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Sehat ya saja. Kak Iya, ya? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bahagia lah hari ini Alhamdulillah ya Kak pasti ya. bahagia. Mbaknya sendiri? A- Aman, Oh, bahagia terus oke, Kak. siap. Gimana Kak Nan, kesibukannya belakangan hari ini gimana nih? Ya, alhamdulillah tiap tiap hari selalu ada yang dikerjain lah. Oh, Minimal ada project ya Kak kesibukan, ya? ya, betul. Oh, langsung aja nih Kak, tanpa Oke, perlu boleh. berlama-lama ini ya Boleh, Kak boleh, ya. boleh. Boleh nggak Kak ceritain sedikit nih Kak, kenapa nih Kak Adnan ini sekarang lagi fokus di logo dan brand designer ya kalau misalnya nggak salah ya. Ya, ya, betul. Logo sama brand designer. Hmm. Nah, boleh nggak Kak ceritain pengalaman sedikit nih perjalanan Kakak terjun nih ke logo sama brand designer? Oke. Sebenarnya kalau mau ditarik agak mundur sedikit, nah itu aku sebenarnya fokus suka di desain itu ketika SMP. Hmm, Dari SMP itu ya belajar sendiri otodidak, lalu beranjak ke SMA. Kebetulan SMA aku juga kerjasama dengan salah satu universitas di Surabaya, ITS. wah, Nah itu namanya programnya Prodistik. Nah di situ ada aku sekolah SMA sekaligus D1. Nah jadi itu udah setelah lulus nanti itu bisa dijadikan kayak portofolio lebih untuk hmm, di kuliahnya. Nah, aku kan kebetulan anak bahasa dulu SMA. ya, Nah, itu nggak bisa masuk ke ITS. Awalnya aku pengen ke oh, ITS. oh gitu. Nah, itu aku ke UM jadinya. Jadi aku lulusan di Universitas Negeri Malang di Desain Komunikasi Visual. Nah, terus aku dari situ mulai ngerucut ke logo. Kenapa? Hmm, Nah, itu ketika kurang lebih semester berapa ya? Nah, itu di mata kuliah portofolio. Jadi di masa mata kuliah portofolio aku ngulik kira-kira lebih suka ke mana sih? Apakah ke ilustrasi, ada yang marketing, lalu ada yang apa lagi ya? Ada market, lalu 3D, dan salah satunya branding. Nah, aku kayaknya oke. lebih tertarik di branding. Nah, dari situlah mulai jenjang profesionalnya sejak mata kuliah portofolio kayak gitu. Oh gitu. Berarti emang Kak Adnan ini sekarang fokus di logo gitu ya? Ya, Fokus fokus di logo aja. fokus di logo tapi sebagai branding gitu Ya ya? betul, Logo sebagai sebagai brand branding designer, designer. Oh brand gitu designer. ya Kak ya? Sebenarnya itu sebutan aja sih, karena kan kalau cuma logo aja, ya outputnya nanti cuma logo. Sedangkan kalau dari brand designer, dia itu lebih cakupannya lebih luas lagi. Hmm, Jadi lebih bener bener kayak bener. bisnisnya klien itu kayak milik kita juga kayak gitu. Jadi sama-sama tahu story-nya seperti apa dan lain sebagainya, kita problem solving kan masalahnya Baik. mereka apa kayak gitu. Oke. Berarti kan sangat cocok nih ya Kak ya untuk pelaku pembisnis gitu ya Kak yang Betul, ingin betul, membranding bisnisnya atau membranding betul. usahanya gitu ya Kak. Hmm, Nah, menurut Kak Adnan nih, seberapa penting nih para pelaku pembisnis untuk membranding bisnisnya ini melalui logo itu gitu? sebenarnya tergantung dari siapa dulu. Nah, kalau soal mama untuk kelas UMKM, Mm-mm. sebenarnya cukup Baik. seadanya aja untuk membuat logo, nggak harus yang ke profesional. Biasanya kan kalian sekarang bisa pakai Canva kayak gitu. Nggak apa-apa seadanya aja dulu. Yang penting produk jalan, pelayanan bagus, lalu enak juga secara produk dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah mulai bertahap Mm-mm. menuju nggak UMKM aja, menuju ke UKM dan ke level atas, nah itu baru bisa dipreparekan. Oh Itu kalau iya, seumpama oke yang oke. mau bertahap. Tapi kalau emang udah mau prepare dari awal, ya lebih bagus. Jadi dari UMKM udah dibuild logonya yang bagus, lalu dari ketika udah boom, udah gede, Mm-mm. nggak kaget nanti, nggak usah gonta-ganti lagi, ya udah Benar emang ya dari Kak ya. awal udah gitu kayak gitu loh. Berarti emang sebagai identitas juga ya Kak ya. Betul, betul. Emang dari wajahnya kan logo itu dari branding itu kayak wajahnya dari sebuah brand. Mm-mm. Benar Kalau ya. dari wajahnya aja apa ya, bisa dikenali lalu Mm-mm. mudah dikenali, nah itu lebih mudah lagi orang biar aware, oh ternyata logo ini
dan brand ini, usaha ini, oh ini loh logonya kayak gitu. Benar ya, Kak, ya. Mhm. Nah, kan ini ya, Kak, ya, banyak banget nih, Kak, pelaku pembisnis, pelaku usaha itu mungkin lebih ingin mengedepankan bisnisnya nih, tapi bingung, Kak, strategi apa sih yang ia gunakan dulu, langkah Mhm apa mhm sih yang ia lakukan dulu gitu. mhm. Strategi bisnis yang seperti apa sih gitu kan buat membranding bisnisnya. Nah, Mhm. menurut Kak Adnan nih, strategi yang seperti apa khususnya para pembisnis pemula nih yang ingin membranding bisnisnya? Nah, oke. Kalau untuk dari strategi sendiri sebenarnya, cukup kompleks Mhm nanti. Jadi mhm. cuma secara, kasaran aja, kurang lebih yang harus dilakuin terutama untuk yang UMKM maupun UKM, ya udah, fokus di, develop di produknya. Harus lebih bagus, kalau udah dari produk udah bagus, udah berbeda dari kompetitornya, Mhm. ada USP-nya, ada unique selling, point-nya, proportionnya, lalu itu yang bisa menjadi, fokus utama awalnya. Nah, kalau Bener. udah dapet, lalu bisa dikembangkan ke, visual identitasnya. Nah, bisa dimulai dari logonya, lalu Oke. dari warnanya, layout dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kembangkan lagi nanti, apabila memang udah berkembang. Nah, lalu, strateginya bisa, dimulai dari kayak ngonten. Ngonten Nah, ya? salah satu promosi sekarang di era digital gampang banget, buat ngonten. Entah itu dikontenin kita sendiri sebagai pebisnis nanti, kalau seumpama aku jadi pebisnisnya, atau, dari orang-orang yang Mmm. customer, ngontenin kita secara sukarela ataupun bisa endorse kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu, hal poin penting sekarang, yang bisa dijadikan untuk media promosi kayak gitu. Oke, berarti memang itu sangat penting ya, Kak, ya, Penting pastinya banget ya, sih, Kak, penting ya. banget penting banget. Mhm. Nah, apalagi untuk sekarang ini kita harus aware kan sama tren-tren sekarang Mhm gitu ya, Kak, mhm ya. mhm. Memanfaatkan media sosial Mhm, pastinya ya kan, Kak, untuk sebagai media promosi kita gitu ya. betul. Nah, mungkin ini, Kak, gimana sih, Kak, misal ada pelaku pebisnis yang ingin merancang logonya nih Mhm. sebagai identitas brand-nya gitu kan. Menurut Kakak nih, cara mereka merancang logo yang baik itu gimana sih, Kak? Supaya logonya tuh dapat mewakilin brand-nya gitu. Mmm, ini, eee, arahnya berarti kayak, kliennya, sebagai contoh kliennya minta tolong ke aku bikinin logo Iya kayak gitu ya? betul, heeh. Kalau di aku biasanya tergantung dari kelasnya, dia Mmm. apakah di kelas menengah bawah, menengah, atau ke atas. Nah, itu nanti, terutama yang menengah ke bawah itu biasanya, memang udah bukan target marketku sekarang. Nah, kalau dulu mungkin masih awal, ya aku ambil-ambil aja. Tapi tidak menutup kemungkinan, aku kan juga ada partnership juga sekarang, Oke. jadi ya tetap aku ambil sebagai bantuan lah dari Mmm. desainer untuk penyambung, selanjutnya, meskipun itu di UMKM kayak gitu. Jadi bakal, aku bantu juga. Nah, lalu kalau dari, step by step untuk membuat logonya, itu nanti, yang bakal menjadi poin utama yaitu, story di balik, usahanya, bisnisnya itu Oke. seperti apa. Nah, itu Benar-benar. yang jadi, poin penting, dari situ bakal, dikembangkan, dari story tadi dijadikan sebuah logo. Karena kalau cuma sekedar logo aja, sebagai identitas ya kurang, ada makna, udah gitu aja. Kadang pun ada filosofi kan, terkesan cocokologi Iya kayak gitu. benar-benar. Nah itu jadi, emang harus, dari story-nya, dari konsepnya tuh harus kuat. Nah itu makanya Oke. memasukkan, value dari bisnisnya, kayak gitu sih. Oke. Kayaknya mungkin memang cukup banyak ya, Kak, ya, yang harus Mhm, dibangun dalam sebuah branding itu apalagi khususnya kita, kedepankan logonya gitu ya, Kak, betul ya. betul betul. Pastinya banyak step by step-nya nggak sih ya, Kak, ya, Heeh, kompleks langkah-langkahnya. banget sih, Kompleks kompleks banget ya. sebenarnya, Kak, ya. Mhm. Nah, mungkin ini Kak Nan, bisa nggak nih Kak Adnan kasih kisah sukses aja nih, kisah Mhm sukses mhm. Kakak ya 1 atau 2 brand yang mungkin pernah Kakak bantu nih, meningkatkan reputasi atau visibilitas dari brand-nya tersebut, ada nggak Kak kira-kira? Boleh nggak di-spill ke teman-teman di Oke rumah? oke. Sebenarnya ini, cukup menarik, aku dulu waktu kuliah sebelum pandemi 2019, nah itu aku diajak salah satu teman, Mhm. untuk kerja di bagian graphic designer di Hotfun namanya, Hotfun Cafe Company. Nah dia sebagai, eee, untuk apa ya, penyuplai, green bean, kok green bean, penyuplai
biji kopi kayak gitu, Mhm. menyuplai biji kopi. Nah dari situ eh, aku jadi tim graphic designernya, nge-build dari awal. Nge-build dari awal itu dari logo. Mereka sebelumnya udah ada logo tapi nggak mencerminkan visi misi untuk kedepannya Oh, kurang kayak gitu. mewakilkan gitu ya, Ya Kak, ya? cuma sekedar apa kayak kayak kopi, ya udah masukin unsur kopi kayak gitu. Bener bener. Sebenarnya nggak salah, tapi kalau bisa memasukkan tujuan visi misi ke depan ke dalam logo itu lebih bagus. Nah itu dulunya cuma sekedar kopi aja. Sekarang untuk Hot Fun itu logonya Trisula. Kenapa kok Trisula? Karena dari situ memasukkan unsur visi misinya itu pokoknya ada 3, lupa aku. Nah itu eh, yang menjadi poin utama dari logo itu. Nah, diteruskan ke packaging, lalu untuk ke Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Sampai sekarang aku masih di situ dan alhamdulillah udah jalan 8 tahun. Wow, cukup lama ya, Kak, Udah ya? jalan 8 tahun usahanya, tapi aku di sana 2019 Mhm. berarti udah 5 tahun. Udah 5 tahun Oke. itu nge-build brandingnya dari awal, sosial media juga kayak gitu. Oh. Nah, ya alhamdulillah bisa dikatakan salah satu penyuplai kopi terbesar lah di Malang kayak gitu. Wah, berarti Kak Adnan yang pegang langsung gini ya? Ya, hitungannya Waduh. tim brandingnya Hot Fun kayak gitu lah. Oke, keren banget ya. Teman-teman kalau misalnya mau branding bisa pakai logo bisa ngehubungin Bisa Kak banget, Adnan bisa gitu ya, banget. Kak, ya. Tinggal DM aja. Kita taruh nih Instagramnya di Oke, YouTube boleh, ya. siap. Nah, Kak Adnan, ini lagi nih Kak, kan mungkin kebanyakan banyak banget nih orang merasa kayak, aduh sulit nge-branding bisnis gitu kan, sulit, apa sih yang harus dimulai gitu Hmm. kan. Pastinya banyak banget kan Kak, tantangan-tantangan yang Hmm. dihadapi oleh si pelaku branding gitu kan, Hmm. atau pelaku bisnis gitu Hmm. kan. Menurut Kak Adnan sendiri nih, tantangan apa sih yang pernah Kakak jumpain selama Kakak membranding bisnis atau membranding brand? Oke. Dan bagaimana sih cara Kak Adnan mengatasinya gitu? Oke. Sebenarnya kemarin berapa ya? 2021 atau 2022. Mhm. Nah, itu aku kalau tahu yang di Malang masih tahu sih, Amsterdam, Amsterdam Coffee Shop. Oh iya, Nah, itu aku yang ngebit logonya. wow. Sekarang yang dulunya Amsterdam sekarang Hah? ganti nama jadi Amstir. Amstir. Oh, Nah, itu waktu aku ngeredesain logonya itu kurang lebih udah berumur 10 tahun. Nah, cukup lama ya Kak ya? udah 10 Hmm. tahun, udah reputasi bagus, persepsi orang terkait brandnya udah bagus. Nah dari situ tantangan terbesar tiba-tiba mau redesign logo. Itu udah Wah. tantangan banget, 10 tahun umur brandingnya. Heeh. Nah itu yang jadi tantangan besar karena eh, aku belum pernah sebelumnya segede itu brand coffee shopnya udah selama itu juga, jadi agak gopo dulu hitungannya. Itu Amsir salah satu brand yang secara nominal udah lumayan gede juga, jadi itu yang pertama bagiku, jadi agak agak gopoh lah, kayak kayak agak gimana, nervous mau ambil project apa enggak, ya udah. Sekarang nih kita harus aware nih sama tren sekarang Hmm. gitu kan. Kita harus melek lah teknologi atau tren-tren di era digital saat ini gitu ya Kak ya. Hmm. Nah, menurut Kakak nih Kak, ada nggak sih Kak tren atau cara branding atau membranding logo itu yang tren sekarang itu gimana sih Kak? Ada Hmm. nggak dari Kak Adnan? Apa sih yang harus diikutin gitu para Hmm. pelaku branding atau para pelaku bisnis supaya tetap mengikuti tren nih gitu? Nah, oke. Heeh. Kalau dari persepsiku sendiri, Heeh. sebenarnya kalau dalam mendesain logo itu bagusnya ya berdasarkan dengan value bisnisnya Mhm. atau keunikan dari bisnisnya, bukan berdasarkan dari tren. Kenapa? Kalau berdasarkan tren nanti tren itu ada masanya. Nah, Iya ketika iya trennya betul. habis, baik itu secara develop produk maupun develop dari logonya, ya bakal habis gitu, ada masanya. Tapi Masanya. kalau udah logonya sesuai dengan bisnisnya, lalu yang terpenting dalam mendesain logo itu harus logonya itu simple, lalu bisa adaptif di semua media. Karena sekarang eranya udah banyak, di medianya itu udah banyak banget, baik itu sosial media, baik di Instagram, TikTok maupun media yang lain itu juga harus bisa adaptif di
logo yang kecil kayak gitu. Karena Iya nggak betul. mungkin kan, logo yang kompleks ketika ditaruh di, media yang kecil itu bakal kelihatan, kayak gitu sih. Oh gitu ya, Kak, Mhm. ya. Memang sangat banyak detail-detail yang harus diperhatikan pastinya, Kak, Mhm ya? mhm, pastinya. Nah, Jadi gimana nih, Kak, kalau misalnya dari Kak Anan nih, saran dari Kak Anan untuk, pelaku usaha sekarang yang tengah atau yang lagi membangun brand mereka nih, Kak, ada nggak saran dari Kak Anan mereka harus apa? Apa yang harus diperhatiin si pelaku bisnis gitu? hmm, yang paling penting sih, mungkin, singkat aja kayak dari nama itu harus aman dulu, harus dicek di HKI, Bener. kalau udah karena aku banyak, klien-klien sebelumnya kayak ternyata bermasalah di HQ-nya, lalu dari nama udah oke, bisa lanjut ke kalau emang mau ke profesional, desain profesional bisa langsung dibikinkan logonya, Iya, lalu bisa dijadikan, ada identitas guideline-nya yang udah kompleks, lalu, mulailah, jangan lupa juga apa yang mau dijual, karena, yang dijual betul. itu emang harus menjawab permasalahan dari masyarakat, Masyarakat ya, Kak, kayak ya? gitu. Ada problem, ada solusi Nah gitu ya, Kak, betul ya? betul betul. Terakhir nih, Kak Nan, pesan dari Kak Nan nih buat desainer muda yang mungkin sekarang ingin, terjun nih ke dalam Mhm. dunia logo atau dunia brand designer nih, Kak. Mmm, Boleh nggak, Kak? oke. Kalau pesan sih buat teman-teman desainer harus, sering belajar, Mhm. baik itu, secara otodidak maupun ikut kursus, sekarang udah banyak kursus ataupun ya ikut, di kampus kayak gitu. Ya salah satunya di KPUB juga ini bisa, lalu perbanyak portofolio terpenting. Penting itu ya, Karena Kak, ya? heeh, dan taruh portofolio pun jangan yang asal, Mmm, emang harus berdasarkan studi case-nya, ada masalahnya apa, lalu, menyelesaikan permasalahannya tuh bagaimana, visualnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu oke. sih yang paling penting. Paling penting itu ya, Kak, Mhm ya? mhm. Karena itu yang bakal dilirik nggak ya, Kak? Betul, apalagi Oke. di dunia studio, perusahaan yang dilihat untuk graphic designer pasti portofolionya. Oke, siap, Kak Mhm Nan. mhm. Jadi teman-teman, nah tuh udah banyak banget ilmu dari Kak Adnan beri buat teman-teman di rumah. Jadi logo merupakan peranan yang sangat penting teman-teman buat, menyusun strategi dalam kita membranding bisnis. Karena dengan logo tersebut kita dapat, meningkatkan identitas yang kuat dan juga mudah diingat. Logo yang baik pula itu dapat meningkatkan citra merek, membangun kepercayaan pelanggan, dan juga dapat membedakan nih antara bisnis kita dan juga bisnis pesaing. Maka dari itu teman-teman, logo adalah strategi yang tepat, strategi yang sukses untuk kita, mengedepankan merek kita di arah yang jangka panjang ke depannya. Begitu ya, Kak Adnan? Cakep banget. Oke. Saya Vanessa Aulia Salsabila dan Kak Adnan sebagai narasumber hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang udah mempersiapkan, waktunya menonton kita berdua nih, menonton, hari ini dan jangan lupa teman-teman buat stay tune di acara dan di episode kita berikutnya. Terima kasih Kak Adnan udah menyempatkan waktunya buat hadir. Siap. Boleh kita see you goodbye dulu ya sama teman-teman di rumah. Oke. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.